kami serahkan semuanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam semua. Oke, saudara, malam ini kita akan membahas bagian yang ke-8 berkaitan dengan perkataan Yesus yang sulit. Ya, di dalam Matius 5 ayat 29, sebenarnya 30 itu adalah lanjutan dari ayat yang ke-29. Tapi nggak apa-apa, kita akan baca ayat 28, 29 sama-sama. Ya, di rumah yang bisa lihat slide-nya yang sudah saya tampilkan. Nanti saya akan bacakan di ayat yang ke-30 ya. Oke, 1, 2, 3. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 29, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, setiap kali kita membahas ya tentang perkataan yang Yesus yang sulit ini, selalu kita diperhadapkan satu komentar yang sepertinya kurang enak gitu loh. Ya, misalkan malam ini ya kan dengan kalimat yang diucapkan Yesus, ya kalau saya singkat tentang mencungkil mata dan memenggal tangan. Kira-kira apa komentar Anda, saudara? Kira-kira apa yang ada di dalam benak Anda saat Anda membaca ayat ini? Ya, berkaitan Yesus perintahkan, cungkillah matamu, ya kan, kalau matamu menyesatkan, dan penggallah tanganmu, ya kalau tanganmu menyesatkan. Saudara, apa komentar Anda? Oke lah ya, jangan jawab lah ya, karena memang nggak kedengaran juga. Saudara mungkin ada di antara berkata, wah ini kalimat Yesus ini sadis ya. Kemudian juga mungkin ada berkata, waduh kalimat Yesus ini kejam. Kemudian juga ada mengatakan, waduh kalimat Yesus itu ngeri. Ya sepertinya ini agak sulit sekali. Ya kan? Di mana Yesus perintahkan sesuatu hal yang sepertinya melawan hukum. Itu sebabnya ya kita lihat di dalam slide yang pertama, di dalam dunia kriminal, kita lihat ya, di dalam dunia kriminal ada satu istilah yang kita kenal yaitu mutilasi. Betul saudara? Anda tahu mutilasi? Mutilasi itu artinya memotong-motong dan memisahkan bagian tubuh. Nah, saya tambahkan, kalau kita lihat di kamus tidak ada tubuh manusia, ya. Saya tambahkan dari tubuh manusia. Kenapa? Karena mutilasi itu sebenarnya punya pengertian yang umum. Dan saya percaya ada di antara kita sebagian besar pasti pernah melakukan mutilasi. Oke. Saya mau tanya, di sini siapa yang pernah potong ayam? Coba buka ininya dong. Buka layarnya, saya coba angkat tangannya yang pernah potong ayam. Bukan makan ayam, potong ayam. Oke, Aken pernah ya. Siapa lagi? Oh, Erwin pernah, Erwin ya. Potong ayam pernah ya. Bobby pernah, Bobby. Belum pernah, takut. Oh, takut ya, puji Tuhan. Berarti nggak ada ini ya. Alang pernah, Alang? Takut juga kayaknya. Nggak pernah ya, cuma Aken sama Erwin. Nita gimana, Nita? Pernah potong ayam? Nggak pernah juga. Aduh. Oke, siapa lagi? Apa? Mei, pernah potong ayam? Saudara, pada saat kita potong ayam, ya, itu termasuk mutilasi, saudara. Cuma bedanya kalau kita potong ayam, nggak ada hukum pidana. Tapi kalau kita potong manusia, itu ada hukum pidananya. Itu sebabnya saya mendefinisikan mutilasi ini adalah memotong-motong dan memisahkan bagian tubuh dari anggota atau dari manusia. Itu namanya mutilasi. Saudara, Yesus di dalam ayat 29 dan 30 mengatakan cungkillah mata. Nah, itu adalah mutilasi. Kemudian penggalah tangan, itu adalah mutilasi. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan tentang mutilasi? Ayo.
Bahkan ada yang pernah komentar bahwa Yesus pun menyetujui mutilasi. Buktinya dia mengajarkan, ya kan, minta orang yang menyesatkan atau tangan kanannya menyesatkan itu, maka harus dipenggal. Nah, saudaraku kasih Tuhan, pertanyaannya apakah betul bahwa Yesus menyetujui praktik mutilasi? Apakah betul bahwa kalimat Yesus ini mengajarkan mutilasi? Saudara, oleh sebab itu malam ini kita akan belajar beberapa hal, minimal ada 3 hal yang saya dapati yang boleh saya bagikan dalam perenungan saya dan di dalam penyelidikan saya. Coba tampilkan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari untuk memahami perkataan Yesus tentang cungkillah mata dan penggala mata. Ya, dikatakan mata kanan, tangan kanan. Kenapa nggak kiri? Nah, ini memang budaya, ya kan, orang Yahudi selalu kalau berbicara sesuatu, melakukan sesuatu, selalu tangan kanan. Misalkan kasih barang kepada orang harus pakai kanan. Ya kan? Kedip mata pakai kanan. Nah, itu dulu. Ya, jadi selalu kanan. Ya kan, memberikan sesuatu kanan, supaya kiri nggak tahu. Nah, saudaraku kasih Tuhan, malam ini kita belajar ada 3 hal. Hal yang pertama kita lihat, nah ini, ya supaya kita bisa mengerti dengan baik, kalimat cungkillah mata dan penggala tangan merupakan gaya bahasa. Nah, jadi Yesus memakai sebuah gaya bahasa yang bersifat teguran, yang sangat keras dan sangat ekstrim. Saudara, mengapa? Karena Yesus melihat kedegilan dan kesombongan dari orang-orang Farisi. Di dalam Matius 5 ini, dalam konteks Yesus sedang mengajarkan banyak orang, mungkin bisa ribuan orang yang sedang hadir untuk mendengar pengajaran Yesus. Dan Yesus tahu bahwa di saat pendengarnya yang hadir itu, ada sebagian orang Farisi, ya kan, termasuk di dalamnya adalah ahli Taurat. Mereka ingin tahu seperti apa pengajaran Yesus itu. Saudara, Yesus itu Tuhan. Jadi dia tahu sekali apa yang ada di dalam benak atau pikiran orang Farisi. Kemudian Yesus tahu banget, ya kan, apa yang mereka ajarkan. Saudara, ternyata Yesus dapati orang Farisi atau ahli Taurat, saudara. Mereka merasa diri mereka adalah paling rohani. Kemudian paling benar, paling suci dibandingkan dengan yang lain. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus tahu benar bahwa mereka itu orang-orang Farisi atau ahli Taurat itu sangat mengagungkan hukum Taurat. Nah ini, ya, jadi hukum Taurat ini sebagai hukum yang tertinggi di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Yang lebih celaka lagi, di mana di mana orang-orang Yahudi atau ahli Taurat mereka memperlakukan hukum Taurat itu prasyarat masuk surga. Itu yang jadi persoalan. Sehingga Yesus harus ngomong keras. Sehingga Yesus harus mengucapkan perkataan seperti itu. Karena persoalannya di mana orang Farisi, ahli Taurat saat itu mengajarkan bahwa seseorang ingin masuk surga harus melakukan hukum Taurat. Sekalipun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, tetapi kalau tidak ada hukum Taurat, maka dia akan diselamatkan. Saudara, jelas hal ini atau keadaan ini sangat bertentangan dengan kebenaran Allah. Hal inilah yang membuat Yesus akhirnya marah. Dan dia harus mengucapkan kalimat yang sangat boleh katakan keras dan kejam. Saudara, kadang-kadang kalau orang marah, ya kan, kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu ya bisa merupakan gaya bahasa yang kejam seperti Yesus ngomong seperti itu. Ya, misalkan saya ambil contoh seorang ibu yang lagi marah sama anaknya. Ya, atau mungkin kita pernah ngomong ya kan dia marah anaknya yang sangat nakal. Lalu ibu ini, mamanya mengatakan begini, "Nak, kalau kamu ngomong kotor lagi, maka mama akan jahit mulutmu." Anda pernah dengar nggak? Jahit mulutmu. Apanya kong Chong ni befan kong fai boy ngeliannya coy ya, tahu? Liannya coy gitu. Ya kan? Jahit mulut, saudara.
Kemudian yang kedua, mungkin seorang mama saking marah dengan anaknya yang sangat nakal itu, ya kan dia mengatakan begini, "Nak, kalau kamu rusakin barang ini lagi, maka aku akan potong tanganmu." Nah, itu kan. Nah, Chongni kau phải kayak fall atau dia kayak fungsi ngetoknya siu. Nah, itu loh. Saudara sadar atau nggak sadar, sebenarnya ketika seorang mama mengatakan kalimat seperti itu merupakan satu gaya bahasa. Betul nggak kalau anaknya nakal tuh dijat mulutnya atau ngomong kotor dijat mulutnya? Enggak, saudara. Ya kan? Potong tangannya. Mana? Enggak. Itu hanya satu gaya bahasa. Cuma beda. Perkataan Yesus dalam situasi yang boleh katakan marah dengan contoh yang saya berikan, seorang ibu yang marah pada anak, itu beda. Bedanya di mana, ayo? Mereka kalau ada tatap muka bisa saya tanya, kemudian ada diskusi ya. Karena kita dalam bentuk Google Meet jadi agak sulit sekali ya. Jadi bedanya adalah di mana perkataan Yesus sekalipun dalam situasi yang marah dengan ahli Taurat, ya kan, yang mengajarkan sesuatu yang salah, di dalam perkataan Yesus itu terkandung apa? Makna rohaninya. Perkataan Yesus, seorang ibu yang marah sama anaknya tidak ada makna rohaninya, hanya sebatas apa? Emosi. Yesus tidak. Yesus itu ketika mengucapkan kalimat ini, tentunya dia punya dasar dan ada makna rohani yang hendak Yesus nyatakan lewat perkataannya. Saudaraku kasih Tuhan, jadi inilah yang pertama harus kita pahami, ya, yang harus kita pahami. Nanti makna rohani seperti apa, nanti saya akan jelaskan pada kesimpulan. Ya, tapi yang pertama harus kita pahami bahwa ketika Yesus mengatakan cungkillah matamu dan buanglah matamu, penggallah tanganmu dan buanglah tanganmu, itu hanya gaya bahasa, oke? Ya, hanya gaya bahasa, ya kan? Lalu kita akan lihat yang kedua. Nah, ini penekanan Yesus tentang cungkillah mata dan penggala tangan adalah penghalang terbesar seseorang masuk kerajaan sorga adalah dosa. Jadi intinya adalah ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, Yesus ingin kasih tahu, satu dosa saja sudah membuat manusia masuk dalam neraka. Ngeri nggak, saudara? Jadi satu dosa aja loh. Misalkan dosa apa? Dosa, walaupun secara keberadaan kita sudah berdosa di hadapan Allah, tapi secara tindakan, katakanlah kalau kita mencuri, ini satu dosa. Itu sudah menghalangi manusia untuk masuk ke sorga. Inilah yang membuat manusia akan masuk ke dalam neraka. Jadi Yesus ingin memberitahukan kepada para pendengar saat itu, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat. Ya kan, di mana mereka mungkin melakukan banyak hukum Taurat. Tetapi ketika mereka tidak ada belas kasihan, mereka memeras, itu di hadapan Allah sudah dosa. Jadi itu tidak bisa membawa mereka masuk surga. Tapi menurut orang Farisi, mereka bisa masuk surga. Itulah Yesus keras ngomong. Padahal dua kalimat itu ada hubungannya dengan bagian sebelumnya. Kalau Yesus ngomong itu, ya kan, hukum Taurat mengajarkan berzina itu harus persetubuhan tubuh. Betul, saudara? Nah, itu sebab di ayat 28 atau sebelumnya, Yesus apa? Jikalau seseorang memandang perempuan, lalu menginginkannya, dia sudah berzina di dalam hati. Nah, saudara, ini adalah perkataan yang Yesus nyatakan, sehingga dia bisa munculkan kalimat ini. Jadi, saudara, Yesus yang kasih tahu kepada ahli Taurat orang Farisi waktu itu, kalau kamu lihat wanita, perempuan yang cantik, ya ini memang ditujukan pada cowok, lalu menginginkannya, itu sudah berzina di dalam hati. Itu enggak menunjukkan lu masuk surga. Enggak, kagak akan masuk surga. Kenapa? Karena masih ada dosa perzinahan di dalam hatimu. Nah ini, ya. Kemudian kita lihat penggala tanganmu. Ya tentunya di bagian ini, pada bagian sebelumnya Yesus sudah mengajarkan tentang jangan membunuh. Membunuh di sini bukan harus melakukan ya kan tindakan secara fisik. Kalau kita bandingkan dalam 1 Yohanes 3:5, dikatakan apa? Setiap orang yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Jadi itu ada kaitannya, ada hubungannya.
Itu sebabnya pada bagian sebelumnya Yesus katakan apa? Berdamailah, gitu loh. Jadi kalau kamu membenci, itu kamu sudah membunuh. Itu dosa yang sudah menghambat untuk kamu masuk surga. Nah, saudara, jadi inilah ya penekanan Yesus, sehingga Yesus mengatakan cungkillah mata dan penggalah tangan. Sebenarnya ini adalah penekanan tentang dosa. Jadi dosa itu nggak bisa masuk ke surga, nggak bisa. Ya, jadi ini satu gaya bahasa, ya kan? Intinya itu jangan ada dosa lah gitu loh di dalam hidup seseorang, ya, atau dalam hidup setiap kita. Saudara, jadi inilah yang kedua yang bisa kita pelajari, ya, tentang perkataan di sini. Lalu yang ketiga, aplikasinya. Penerapan buat kita apa? Coba kita lihat yang ketiga. Pelajaran rohani tentang perkataan Yesus ini yang akan menjadi pelajaran buat kita. Ketika Yesus ngomong begini, cungkillah mata dan buanglah, dan penggallah tangan dan buanglah, adalah sebuah peringatan buat setiap kita, saudara. Jadi ketika Yesus ngomong kalimat itu bukan peringatan bagi orang Farisi, ahli Taurat saat itu atau pendengarnya saat itu. Tetapi bagi kita hari ini, saudara, itu sebuah peringatan buat kita. Supaya kita selalu waspada dengan seluruh anggota tubuh kita terhadap dosa. Ya, jadi ini harus kita perhatikan, saudara. Jadi itu harus kita buang. Jangan ada dosa bercokol di dalam hati kita, hidup kita. Sekalipun kita adalah manusia yang belum sempurna. Itu sebabnya tepatlah apa yang pernah Yesus katakan di dalam Yohanes 15. Khususnya di ayat yang kedua dan ketiga. Setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ketiga mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena itu tinggallah di dalam aku. Saudara perhatikan, Yesus katakan apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan diapa? Potong. Potong, saudara. Jadi ini Yesus memberikan metafor tentang pohon anggur. Nah, di dalam bagian ini adalah tentang gaya bahasa. Yang intinya sama, yaitu kalau dalam hidup kita ada dosa-dosa di bagian-bagian ya di dalam hidup kita, itu harus dipangkas. Itu harus dipotong. Seperti kanker, saudara. Seperti tumor. Jadi kan, ketika ya kan seseorang melakukan operasi tumor atau kanker, maka tumor itu akan dipotong ke akarnya. Jadi harus dipotong, harus dibuang. Jangan biarkan dosa itu bercokol dalam hidup kita. Saudara, kita bisa jatuh dalam dosa. Saya juga bisa jatuh dalam dosa. Cuma bedanya dengan orang yang belum percaya Yesus apa? Kita ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita melakukan dosa, ya kan, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Pasti, saudara. Pasti. Kalau tidak memberitahukan kepada kita, ada kemungkinan kita sudah mati rasa. Itu yang paling bahaya. Kalau sudah mati rasa seperti stroke, itu nggak bisa rasa apapun lagi. Itu yang paling bahaya. Jangan sampai jadi orang Kristen seperti ini. Inilah yang terjadi pada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka padahal orang mengaku percaya Tuhan loh. Mereka mengaku percaya kepada Mesias. Tetapi mereka sudah mati rasa terhadap dosa. Mereka melakukan dosa, ya kan, mungkin tidak pembunuhan. Tetapi ketika mereka egois, mereka memeras jemaat, mereka boleh katakan mementingkan diri sendiri, itu sudah dosa. Di hadapan Allah itu sudah dosa. Saudara, karena itu mari kita renungkan. Kadang-kadang ada sepertinya sepele, tapi justru kadang-kadang itu penghambat. Tapi satu hal yang saya percaya, ketika kita melakukan satu kesalahan, dosa, saya yakin sekali Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Bisa lewat firman Tuhan yang dengar setiap minggu, atau bisa dengan ya kan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Atau mungkin bisa dengan orang-orang di sekitar kita ketika memberitahukan kepada kita. Nah, saudara-saudara, di saat orang-orang atau siapapun memberitahukan kepada kita akan kesalahan kita, maka kalau itu betul, mari datang kepada Tuhan. Akui semua. Di saat kita mengakui dosa kita,
Di sanalah kita sedang mencungkil, atau di saat itulah kita sedang memotong atau memenggal dosa kita dalam hidup kita. Kalau dosa dalam mata kita, ya kan, dalam melihat pornografi, ya kan, ketika kita bertobat, maka sesungguhnya kita sedang mencungkil mata kita, tapi bukan secara harfiah, tapi secara roh yang dimaksudkan Yesus. Di saat tangan kita mengambil sesuatu, ya kan, yang bukan milik kita, saudara. Nah, itu adalah mencuri. Nah, di saat kita disadarkan, maka kita minta ampun, ya kan? Waktu kita minta ampun dan kita tidak mengulanginya, kita sedang memenggal tangan kita, tapi bukan secara harfiah, saudara, yaitu secara roh. Nah, jadi inilah pelajaran yang bisa kita pelajari di bagian yang ketiga ini. Karena itu sebagai kesimpulan, kita lihat ya, kesimpulannya seperti apa. Oke, next kita lihat ya. Jadi Yesus sama sekali tidak mengajarkan atau tidak bermaksud mengajarkan mutilasi. Oke, jadi terjawab ya. Tadi yang pertama itu, ya kan, ada orang berkomentar kalau baca satu ayat tanpa dianalisa, itu sepertinya mutilasi. Ternyata Yesus sama sekali tidak bermaksud mengajarkan mutilasi dan tidak setuju dengan praktik mutilasi. Seperti apa? Saat mata menonton pornografi, maka mata dicungkil. Saat tangan mencuri, maka tangannya dipenggal. Saat kaki berjalan ke tempat pelacuran, maka kakinya diamputasi. Saat mulutnya banyak berdusta, kong fai boy, maka lidahnya dipotong, itu nyemlobong, saudara. Ya kan? Saudara, jadi bukan seperti itu. Kalau begitu seperti apa? Kita lihat next. Sebenarnya penekanan Yesus tentang perkataannya adalah persoalan hati. Artinya, mencungkil mata, memenggal tangan atau kaki, memotong lidah tidak akan sanggup mengubah tabiat dosa seseorang apabila dia belum berubah dan belum diubahkan oleh Allah. Ini persoalannya. Hati yang belum diubah oleh Allah, sehingga tidak akan mungkin bisa mengalami perubahan. Jadi kalau secara harfiah itu nggak mungkin. Yesus katakan, kalaupun potong tangan, kalau hatimu tidak diubahkan, itu percuma. Bukankah kita pernah dengar kisah dulu orang yang judi? Anda pernah dengar? Ada seorang penjudi, dia sudah habis, keluarga sudah hancur, dia mau berubah. Tidak tahu harus bagaimana caranya. Akhirnya dia kepikiran, satu-satunya cara adalah potong jarinya. 10 jari dipotong, supaya nggak bisa judi lagi, judi kartu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia bisa main pakai kaki. Itu loh. Jadi ternyata dengan cara potong jari pun, kalau orang berjudi, hatinya belum diubahkan oleh Allah, belum diubahkan oleh Yesus, hatinya belum berubah, itu nggak akan mungkin. Jadi maksud Yesus dalam perkataannya ini, dalam Matius 5:29, itu bukan harfiah, tetapi itu makna rohaninya jelas. Itu berbicara tentang hati kita. Hati yang sudah diubahkan Allah, atau hati yang belum diubahkan Allah. Kalau hati yang sudah diubahkan oleh Allah, ketika melakukan dosa, ketika melakukan kesalahan, maka dia akan cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Tetapi kalau hatinya belum diubahkan oleh Allah, ya kan, itu walaupun kita ke gereja 1 tahun 52 kali, saudara, atau mungkin kita dengar khotbah 1 tahun 150 kali, 1 kali rata-rata 1 hari, 1 minggu rata-rata mungkin bisa 3 kali kita dengar khotbah. Tapi hati kita nggak diubahkan, itu semua percuma. Jadi penekanan Yesus itu tentang hati. Kalau kita benar-benar hati sudah diubahkan, ya ketika kita ada dosa, ya kan, dosa mata, kita akan bertobat. Nah, itu namanya cungkil mata. Dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dan sebagainya. Kita akan potong semuanya itu. Sehingga tidak membiarkan itu semua dosa bercokol dan bersarang, bahkan berkembang dalam hidup kita. Amin, saudara? Karena itu mari kita renungkan, saudara. Hari ini dan malam nanti kita mau tidur, sebelum tidur, renungkanlah kira-kira ada hal-hal apa yang belum kita bereskan. Ya, mari kita buang semuanya itu. Kata Yesus, buanglah seperti kita membuang sampah. Nggak mungkin kita ambil balik. Ya. Oke, kemudian terakhir, jadi intinya, kita harus mematikan semua anggota tubuh terhadap dosa. Ini dikatakan di dalam Roma 8 ayat 13 dan 14. Anda boleh baca ya karena waktu, ya. Jadi itu tentang mematikan dosa kita, ya. Kemudian tubuh kita harus dipergunakan untuk
melakukan kebenaran, bukan untuk melakukan dosa. Jadi, saudara, apa yang Paulus pernah ajarkan dalam Roma 12 ayat 1-2 tepat sekali. Paulus katakan apa? Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Maka itulah ibadahmu yang sejati. Mari saudara, kita jadi orang Kristen, jangan tanggung-tanggung. Marilah kita jadi orang Kristen militan. Ya, jika sin cujaso, mosin do mama fufu, mosin do pan-pan. Ya, kita percaya Yesus, jangan sembarangan dan jangan tanggung-tanggung. Mari kita militan, ya kan? Mari kita radikal. Kalau saya pakai istilah radikal buat Tuhan. Hati kita, iman kita, semangat kita. Walaupun kita tahu di depan kita ada banyak tantangan, godaan yang bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Tapi ingat, kita punya Yesus. Ingat, kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menang atas segala dosa dalam hidup kita. Amin, saudara? Amin. Ya, saya berdoa biarlah malam ini setiap jemaat boleh mengerti dengan baik, ya, berkaitan dengan perkataan Yesus ini. Ya, cungkillah mata kananmu dan buanglah, penggallah tangan kananmu dan buanglah. Itu bukan berarti secara harfiah, tetapi secara roh kita. Ya, dosa apa yang kita lakukan, mari kita buang, mari kita potong, mari kita congkel semuanya itu, ya, dari hidup kita, supaya semua dosa itu tidak bercokol, tidak tinggal di dalam hidup kita. Saya berdoa biar setiap kita selalu didapati sebagai orang-orang percaya yang selalu siap, ya kan, di hadapan Allah ketika kita berhadapan dengan Dia. Amin, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa, mari kita nyanyikan pujian, nyanyikan terima kasih.